Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 21. Ziko masih berdiam diri di terminal. Tidak tahu mau melakukan apa. Menetap di kota kelahirannya sama saja membuatnya terluka. Dan jalan satu-satunya dia memilih kembali ke rumah sakit jiwa, berharap bisa gila sungguhan agar dapat melupakan istrinya. Selamat tinggal Zira. Ziko memandang sekejap suasana terminal. Kota kelahirannya akan ditinggalkannya untuk selamanya. Memesan tiket tempat rumah sakit jiwa berada. Dia akan pergi dari bayang-bayang istrinya. Menjadi orang gila itu pilihannya. Acara lamaran telah selesai dan dilanjut dengan menyantap hidangan untuk keluarga pria dan tamu undangan. Zira memilih untuk pergi meninggalkan acara itu. Menyendiri itu pilihan yang tepat. Duduk termenung sembari memandang dua cincin yang melingkar di tangan kanan dan kirinya. Ziko, Zira kembali menangis. Aku mencintai kamu, gumamnya menangis. Aku membutuhkanmu, Zira menangis terisak-isak. Tidak ada yang tahu mengenai perasaannya. Luka yang ada di dalam dadanya semakin teriris ketika dia menerima lamaran pria lain. Zira mengambil album pernikahannya yang masih ada di dalam kamar Ziko. Mengusap foto mereka ketika di pelaminan. Jika boleh memilih, aku ingin mati bersamamu. Bukan hidup seperti ini aku inginkan. Aku hanya ingin di dekatmu. Zira terus bergumam mengeluarkan semua keluh kesahnya. Di lantai dasar, Sultan Haki tidak menemukan sosok calon istrinya. Awak nampak Zira? Tanyanya ke Kevin. Nona Zira ada di kamarnya. Jika pangeran mau, saya bisa memanggil Nona Zira, sahut Kevin. Oh, silahkan. Kevin pergi ke lantai atas tempat kamar Zira dan Ziko berada. Mengetuk pintu cukup lama. Dan pintu terbuka. Zira ada di balik pintu, dengan makeup yang telah memudar dan mata yang sembab. Anda baik-baik saja? Tanya Kevin khawatir. Ada apa? Zira malah mengajukan pertanyaan balik ke Kevin. Sultan Haki mencari Nona. Sepertinya Raja dan Ratu mau pulang, sahut Kevin. Zira beranjak dari kamar itu, tapi Kevin menghadang langkahnya. Kenapa? Tanya Zira bingung. Lebih baik Nona istirahat saja. Mengenai keluarga Sultan Haki akan saya atasi. Kevin tidak ingin penampilan Zira menjadi bahan cibiran keluarga kerajaan dan tamu undangan. Baiklah. Zira kembali ke kamar suaminya dan mengurung diri di sana. Kevin turun ke lantai dasar dan telah menyiapkan jawaban atas pertanyaan Sultan Haki. Begitu Kevin turun, pria itu langsung menghampirinya. Mana Zira? Tanya Sultan Haki. Nona Zira sedikit pusing. Mungkin kelelahan, sahut Kevin bohong. Saya nak melihatnya, ujar pria itu. Sebaiknya besok saja, biarkan Nona Zira istirahat, ujar Kevin. Pria itu memandang tangga yang ada di belakang Kevin. Esok saya akan datang lagi, ujar Sultan Haki dan mengatakan ke keluarganya kalau Zira sedang sakit. Akhirnya keluarga dan para tamu undangan pergi meninggalkan mansion. Hanya Kevin dan Menik yang masih ada di situ. Apa Nona Zira benar-benar sakit? Tanya Menik. Fisik Nona Zira tidak sakit, yang sakit hatinya, sahut Kevin. Di dalam kamar Zira terus saja menangis. Tidak mengingat kapan dia terakhir makan. Sampai malam hari Zira tak kunjung keluar kamar. Hal itu membuat Nyonya Amel dan Zelin khawatir. Mah, aku takut Kak Zira bunuh diri, ujar Zelin. Mendengar hal itu Nyonya Amel segera bergegas naik ke lantai atas dan mengetuk pintu kamar secara berulang. Zira, teriak Nyonya Amel. Zira membuka pintu dengan pakaian yang sama, yaitu kebaya pada saat lamaran tadi. Ya ampun Zira, Nyonya Amel dan Zelin ikut masuk ke dalam kamar. Zira duduk di bawah tempat tidur. Mah, Kak Zira tersiksa banget, bisik Zelin. Nyonya Amel duduk di lantai bersama dengan Zira. Anak-anak membutuhkan kamu sayang, jangan seperti ini. Mama merasa bersalah jadinya. Aku tidak apa-apa, Mah. Biarkan aku sendiri. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tidak akan melakukan hal yang merugikan diri sendiri, ujarnya. Iya sayang, Mama tahu. Tapi kamu belum makan, bahkan belum tidur dari semalam. Nyonya Amel menghampiri telepon yang ada di nakas. Aku akan makan jika lapar,
Dan sampai sekarang rasa lapar itu belum ada, ujar Zira menghalangi Nyonya Amel untuk tidak menghubungi Pak Budi. Tapi Zelin langsung menghampiri mamanya dan menggelengkan kepalanya. Ibu dan anak itu pergi meninggalkan Zira sendirian di kamarnya. Kasihan Kak Zira, ujar Zelin. Ziko masih berada di dalam bus, sama halnya dengan Zira. Dia terus menangis mengingat lamaran yang diadakan tadi. Perasaanku kepadamu begitu dalam, sampai aku rela melepaskanmu. Sampai detik ini aku sadar bahwa aku sangat-sangat mencintaimu. Dan aku sadar kebahagiaanmu adalah hidup dan matiku. Ziko menulis setiap kata itu di dalam buku yang kecil pemberian perawat. Menuliskan setiap kata yang terucap dari perasaannya. Ziko terlelap di dalam sunyinya malam, terlelap dengan hati yang merana. Pagi hari, bus telah berhenti di terminal. Ziko ragu untuk kembali ke rumah sakit jiwa, tapi hanya di sana dia bisa menjadi gila. Naik ojek menuju rumah sakit jiwa, berhenti tepat di depan gerbang. Security mengingat wajah Ziko dan langsung membuka pagar. Gara-gara kamu ya, aku dimarahi dokter. Security memukul badan Ziko dengan tongkatnya. Tidak ada perlawanan darinya. Ziko siap jika dia harus meninggal di rumah sakit itu. "Hei, ada apa ini?" teriak perawat pria sembari melihat wajah Ziko. "Kamu?" Perawat menarik Ziko dan dibawa ke ruangan yang kemarin. Dia dipukul perawat pria dan security sampai babak belur. "Sepertinya cukup, nanti dia bisa mati," ujar perawat dan menarik rambut Ziko dengan sangat keras. "Jika kamu kabur lagi, kamu akan mendapatkan lebih parah dari ini." Perawat memukul kepala Ziko dan berlalu. Dia mengabari itu ke kepala rumah sakit.
Kenapa dia balik? Tanya dokter. Tidak tahu dok, sahut perawat. Sama siapa dia datang? Tanya dokter lagi. Kata security dia datang dengan ojek. Dokter hanya menganggukkan kepalanya. Dia tidak gila, tapi kenapa dia malah memilih kembali ke sini? Apa yang didapatnya di luar sana? Dokter bergumam dalam hatinya. Zira terbangun ketika suara anak-anaknya memanggilnya. Dia bergegas membuka pintu kamar. "Mama!" teriak ketiganya sembari memeluk Zira. "Iya sayang." Zira memosisikan tinggi badannya dengan anak-anaknya. "Kata Tante Elin, Mama sakit," ujar Zen. "Tidak sayang, Mama baik-baik saja," sahutnya. "Mama nangis?" tanya Rizaira. "Tidak sayang, Mama tidak nangis. Kan ada kalian di dekat Mama," sahutnya. "Kami tunggu Mama di bawah," ujar Zen dan turun ke lantai dasar. Zira kembali melihat surat itu dan langsung menghubungi seseorang yang merupakan orang kepercayaannya. "Cek rumah sakit jiwa di kota X, cari tahu berapa banyak pasien di sana, dan satu lagi cari sosok pria yang akan aku kirim fotonya sebentar lagi," kata Zira. "Baik Nona," sahut seseorang dari ujung sana. Zira menutup panggilan itu dan mengirim foto suaminya ke orang kepercayaannya. "Memang tidak mungkin kamu berada di sana, tapi aku tidak bisa hanya berdiam diri. Setidaknya aku tahu kalau surat itu bukan darimu." Zira bergumam sembari memandang surat itu dengan sangat lekat. Bersambung.